Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nur Fatimah, NPM 2017-01-5039. Saya dari Universitas Indra Prasta PGRI di kelas R7A. Nah, pada mata kuliah konseling kesehatan kali ini, saya mendapatkan tugas, yaitu memberikan layanan konseling kesehatan kepada seorang klien. Nah, klien saya kali ini adalah seorang siswa kelas 11 ya, dimana memang belakangan terakhir ini dia merasa kesehatannya itu terganggu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa perbedaan konseling biasa dengan konseling kesehatan. Oke, jadi kalau konseling kesehatan itu berfokus pada psikis klien, di mana klien itu merasa bahwa kesehatannya mengganggu kehidupannya. Jadi si klien ini tidak bisa melaksanakan hidupnya secara efektif karena kesehatannya terganggu. Karena ada beberapa psikisnya yang terganggu gitu kesehatannya. Seperti itu. Jadi di sini seorang konselor akan fokus kepada kesehatan klien seperti itu. Bagaimana seorang konselor membantu klien agar bisa sembuh dan sehat kembali. Jadi kali ini saya akan memberikan layanan konseling kesehatan kepada seorang klien. Dia merupakan seorang siswa kelas 11 yang merasa bahwa bulan-bulan terakhir ini dia mengalami perubahan dan perbedaan pada kesehatannya yang sangat mengganggu, bahkan mengganggu belajarnya, mengganggu waktu tidurnya. Seperti apa dan apa saja yang dirasakan oleh klien tersebut? Silahkan menyimak layanan konseling kesehatan yang saya berikan kepada klien Wida. Selamat siang, Dek. Iya, siang Kak. Oke, sebelumnya mungkin kita sudah pernah perkenalan, tapi saya mau memperkenalkan diri lagi ya. Nama saya Nafisa, saya merupakan mahasiswa dari Universitas PGRI yang ada di gedung itu. Nah, saya itu mendapatkan tugas ini mengenai konseling kesehatan. Makanya saya sekarang ada di sini di rumah kamu karena waktu itu juga kita sempat ngobrol-ngobrol tentang kesehatan ya. Iya, jadi sepertinya saya akan memberikan layanan konseling nih ke kamu karena tepat banget kondisinya. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Tadi kan saya udah menyebutkan nama. Sekarang kamu menyebutkan namamu. Nama aku Wida. Wida. Kelas berapa? Sekarang kelas 11. Oh, kelas 11 berarti kelas 2 SMA. SMA ya. Iya. Sebelumnya Wida ini udah pernah ikut konseling belum? Belum. Oh, belum. Kalau di sekolah jarang. Enggak. Tapi ada guru BK nggak? Ada sih. Oh, ada, tapi belum pernah. Kalau Belum. konseling belum ya. Oke, jadi saya jelasin dulu ya tentang konseling ini. Nah, konseling merupakan upaya bantuan konselor kepada konseli. Saya konselor, Wida itu konseli, di mana upaya bantuan ini adalah membantu konseli agar dia bisa menyelesaikan masalahnya, menenangkan hatinya. Jadi konseli ini bebas mengungkapkan apapun yang ia rasakan, yang ia rasa cemas, yang ia ngerasa hidupnya sedang terganggu, seperti itu. Atau kalaupun sekedar ingin sharing, nah itu konseling juga bisa berperan di dalamnya. Nah, terkait konseling kesehatan ini, karena waktu itu kita juga sempat membahas tentang kesehatan yang terjadi sama Wida, jadi saya sepertinya ingin memberikan layanan konseling kesehatan kepada Wida gitu. Mendengar Wida ini katanya beberapa bulan terakhir kesehatannya sedikit terganggu ya. Iya. Iya, saya juga tahu sedikit karena sekarang saya sedang ada tugas, jadi Wida bersedia ya agar permasalahannya ini saya up ya. Iya. Oke, terima kasih. Sebelumnya udah paham? Paham. Apa mau ada yang ditanyakan? Enggak. Oke, jadi di konseling ini karena kita saling membantu ya. Wida membantu saya memberikan informasi tentang Wida, saya membantu Wida menyelesaikan apa yang Wida rasakan gitu, apa yang Wida cemaskan, seperti itu. Jadi Wida di sini harus berusaha terbuka sama saya dan percaya sama saya kalau saya ini tidak akan menyebarluaskan permasalahan yang Wida alami gitu, kecuali pihak-pihak terkait seperti misalnya keluarga, karena kan keluarga itu berhak ya tahu gitu tentang Wida, apalagi Wida juga masih di bawah umur ya, seperti itu. Wida kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMA. Oh, kelas 2 SMA. Iya. Berarti sekarang masih online ya sekolahnya? Iya, masih online. Oke. Sekarang Wida boleh langsung menceritakan apa yang Wida keluhkan, apa yang Wida rasakan gitu. Jadi aku tuh udah beberapa bulan terakhir ini
ngerasa cemas terus gitu, nggak tahu karena apa. Terus juga sesak nafas, terus jadi susah tidur. Terus terus juga aku orangnya takut kotor, jadi cuci tangan itu bisa berkali-kali, terus juga cuci tangannya lama. Oke, ini jadi beberapa bulan terakhir Widi itu sering cemas, gitu ya. Terus bahkan sampai sesak nafas. Iya, Iya, sesak nafas karena susah tidur. Oh, jadi kalau susah tidur jadi kadang-kadang suka sesak nafas. iya, Iya ya. Terus tadi apa yang cuci tangan? Kenapa itu? takut kotor. Takut kotor. Iya, Oh, jadi jadi kalau habis nyentuh barang gitu kadang takut kotor, jadi suka cuci tangan, langsung cuci tangan. cuci tangannya itu gimana tuh? Apa pakai sabun atau siram air aja? Iya, pakai sabun. Pakai sabun. Jadi dalam sehari kamu bisa cuci tangan tuh berapa kali? Nggak tahu, banyak, pokoknya 50 kali lebih mungkin. Jadi setiap kamu megang barang gitu. Iya, Jadi langsung langsung cuci cuci tangan tangan. pakai sabun, terus kulitnya jadi tipis gitu Oh ya, kan. maaf saya boleh lihat sedikit. Oh iya, jadi apa ya? Iya tipis gitu ya karena sering. Udah berapa lama Wida ini terjadi? Kira-kira? Udah 3 bulan terakhir kayaknya. 3 bulan. Oh lama juga ya. Terkait sekarang kamu kan tangannya apa kayak ganti kulit gitu ya? Kayak tipis gitu. Apa kamu udah pernah ke dokter atau gimana? Orang tua kamu tahu pernah ini? Tahu, tapi nggak pernah ke dokter. Kenapa? Apa kamunya nggak mau apa gimana? Nggak tahu. Karena ngerasa biasa aja ya, Iya, mungkin ngerasa iya. biasa. Nah, tapi selain itu ada nggak kesehatan kamu apa sering pusing atau apa lagi selain itu gimana? Terus juga aku kalau mandi itu lama, bisa sampai 1 jam. Terus dalam sehari tuh ganti baju bisa berkali-kali, jadi kadang juga suka dimarahin karena jadi ngabisin sabun kan. Terus Iya. juga jadi cuciannya tuh jadi banyak karena aku ganti baju mulu. Gitu. Oke. Jadi 3 bulan terakhir ini kamu memang ngerasanya ini normal nggak sih? Enggak sih. Ngerasanya nggak normal sama diri kamu, tapi kamu sulit ya untuk mengendalikan itu semua. Iya. Oke, coba saya mau tahu nih, ketika kamu nggak cuci tangan, pingin cuci tangan nih, pasti kan ada sugesti ya. Saya harus cuci tangan nih, tangan saya kotor gitu. Nah, ketika saat itu, kamu pernah nggak berusaha menahan? Berusaha menahan sering, tapi nggak bisa, ujung-ujungnya pasti cuci tangan. Oh iya seperti itu. Jadi orang tua kamu tahu, tapi nggak ngerti gitu ya. Iya, jadi malah nganggapnya tuh aku tuh aneh, terus jadi dimarahin mulu karena ngabisin sabun. Gitu. Oke, Wida. Tapi sebelumnya apakah kamu tuh anaknya bersih gitu, suka cuci tangan? Apa sebelum ini sering terjadi ya? Sebelumnya kamu gimana tuh kehidupannya? Sebelumnya biasa aja, nggak kayak gini. Biasa aja. Iya, berarti memang ada hal yang harus diperbaiki ya. Iya benar-benar, karena kalau awal-awalnya biasa aja, berarti kalau ada yang nggak biasa terjadi itu harus diperbaiki ya Zuida. Berarti memang ini ya, kamu ngerasa ada yang terganggu nggak sih selama kamu seperti ini? Apa aja yang terganggu? Seperti misalnya sekolah kamu, atau kamu jadi nggak fokus belajar atau gimana? Iya, itu tadi kan susah tidur. Oh iya. Terus belajarnya juga iya sih nggak fokus. Jadi jarang fokus. Iya. Karena mungkin ngerasa cemas juga ya, gitu, sering cemas ya. Saya mau nanya, sebelum hal ini terjadi, pernah nggak kamu ngalamin ketika kamu masih normal ya, masih biasa aja, itu ada nggak hal yang bikin kamu down, cemas, atau bikin kamu terlalu sakit hati atau gimana? Mungkin ada kejadian apa gitu? Itu waktu aku kelas 10 itu kayak aku tuh nggak punya teman karena semua orang tuh kayak pada ngebully aku, pada nganggapnya tuh aku aneh gitu. Tapi kamu ada teman 1 atau 2 gitu di sekolah? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau lagi pandemi gini mungkin nggak terasa ya, karena Iya kan sih. online gitu ya. Iya. Emang kamu nggak pernah mencoba berinteraksi atau berkenalan gitu, Wida?
aku sering mau nyoba gitu, tapi kayak aku tuh orangnya kan introvert, jadi suka kaku gitu kalau misalnya ngomong duluan gitu nggak bisa, harus ada yang ngajak gitu. Iya ya, bahkan kamu untuk cerita ke saya aja kita harus bertemu berkali-kali dulu ya. Saya harus ngomong sama kakak kamu dulu gitu ya, baru kamu bisa oke, baru bisa cerita gitu sama saya. Jadi permasalahannya itu berarti kamu awalnya di sekolah dibully gitu ya karena keadaan kamu ya. Padahal sebenarnya kamu mau nggak sih punya teman gitu? Mau. Cuma emang akunya nggak bisa bergaul. Kalau ini ada tugas kelompok itu gimana tuh? Tugas kelompok ya udah aku ngerjain sendiri. Ya, jadi memang komunikasinya kurang ya. Iya. Dan mungkin sebenarnya ada yang mau berteman sama kamu, tapi karena omongan teman-teman kamu yang kurang menerima kamu mungkin ya, jadinya memang sulit gitu. Ini sebenarnya guru BK itu harus tahu gitu. Apakah kamu pernah melaporkan atau cerita gitu ke guru BK kamu, atau setidaknya guru BK pernah masuk lah ya pasti ke kelas gitu? Pernah sih ngomong gitu kalau aku tuh dibully gitu, tapi guru BK-nya kayak nggak percaya gitu, mungkin nganggapnya kayak akunya aja yang lebay gitu. Iya, gitu ya. Nah, sebaiknya guru BK itu ketika ada seperti itu tuh harusnya malah ini harus lebih care ya. Berarti mungkin nanti bisa lah, insya Allah saya bantu kamu ya. Oke, jadi untuk kesehatan kamu ini berarti kamu ngerasa terganggu banget ya Wida ya, masalah cuci tangan, terus yang mandi berlebihan itu gitu ya. Oke, nah tadi untuk komunikasi kamu sama orang tua dan kakak-kakak kamu gimana nih terkait kamu? Apakah kamu mendapatkan support dari mereka? Gimana? Enggak sih, itu dia aku juga jadi tertekan gitu loh di rumah selama di rumah ini, karena nggak ada yang support, terus juga banyak tugas kan, jadi iya gitu cemas mulu tiap hari. Jadi kamu kalau di rumah lebih sering sendiri atau membawa bersama keluarga? Jadi sering di kamar sendiri. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu, Wida ini ngerasa nyaman gak sih ketika sendiri? Apakah Wida tuh sebenarnya butuh sosok teman, sosok lawan bicara, atau Wida itu nyaman aja gitu sendiri? Enggak sih, kadang juga butuh gitu teman buat ngobrol atau buat ketawa-tawa gitu. Tapi mungkin nggak satu frekuensi ya biasa kalau kata anak-anak muda gitu. Oh iya oke. Nah Wida sebenarnya kalau terkait tangan kamu, terus masalah cuci tangan itu sulit untuk mengatasinya kecuali dari kamu sendiri gitu. Jadi ketika kamu tahu kan kalau misalnya kamu cuci tangan kamu sering perih ya berarti ya, karena udah tipis seperti itu pasti sering perih. Kamu kan tahu ya efeknya gitu. Ketika kamu sering cuci tangan berarti aku nih nanti bakalan ngerasain sakit gitu. Nah harusnya ketika itu kamu bisa gitu berusaha menahan gitu, walaupun kamu nggak walaupun nantinya tuh kamu tetap cuci tangan lagi, tapi seenggaknya kalau kamu punya kesadaran untuk mau sembuh gitu, karena semua itu hanya bisa dari diri kamu sendiri gitu. Jadi kalau bisa kamu berusaha menahan. Lalu nanti saya akan berusaha membantu kamu untuk terapi kamu gitu, karena sebetulnya ini memang sangat mengganggu ya, bukan cukup mengganggu lagi, sangat mengganggu gitu. Bahkan orang tua kamu pun mungkin kurang paham gitu terhadap kondisi anaknya, padahal hal ini tuh tidak bisa disepelekan dan tidak boleh disalahkan juga, karena kamu sendiri pun nggak mau ya. Nggak mau, dan sebenarnya kamu juga nggak terima, tapi sulit memang iya. Nah untuk hal ini jadi sebenarnya saya hanya berharap sama Wida sendiri, apakah Wida mau sembuh, apakah Wida mau berubah. Seperti misalnya tentang teman-teman kamu, kalau kamu mau punya teman ya berarti kamu coba hubungi teman-teman kamu yang sekiranya tidak membuli kamu gitu. Pasti ada ya teman-teman seperti itu, teman-teman yang mungkin pendiam atau gimana, apalagi sekarang online gitu. Seenggaknya kamu kan nggak bertatap muka gitu dengan mereka. Coba berusaha untuk dekatkan, untuk tanya tugas ya minimal gitu. Kalau emang kamu nggak mau basa-basi,
seenggaknya tanya tugas. Saya yakin lah dari sebanyak kelas itu nggak mungkin orang-orang itu jahat semua gitu ya, pasti. Iya seperti itu. Dan untuk orang tua nanti saya akan berusaha bicara sama orang tua kamu terkait kondisi kamu gitu ya, supaya mengerti bahwa ini memang harus diobati gitu, harus ada yang diobati. Dan ya itu tadi, saya mau kamu ini semangat ya, semangat buat sembuh, semangat. Kalau kamu tuh nggak akan sendirian gitu. Buktinya ada saya di sini karena kakak kamu gitu, kakak kamu yang minta tolong saya gitu untuk datang ke sini. Berarti kan masih banyak yang perhatian sama kamu gitu. Berarti kamu harus nggak boleh patah semangat gitu, nggak boleh ngerasa sendiri gitu ya Wida. Oke, untuk cuci tangan ini atau kalau bisa nggak usah pakai sabun karena kasihan juga ya orang tua gitu, apalagi pakai sabun banyak-banyak gitu. Kalau mau pakai air nggak apa-apa sih, efeknya nggak begitu besar. Kalau emangnya kamu mau masih ngerasa kotor gitu, nggak apa-apa pakai air untuk apa ya, berusaha menurunkan ininya deh, inian tangan kamu gitu. Tapi kalau untuk pakai sabun, memang sabun kan pasti banyak ini ya, kimianya atau gimana, kurang bagus juga gitu. Oke Wida, ada yang mau ditanyakan lagi atau mau ada yang bisa ditanyakan lagi nggak tentang kamu? Enggak, Udah cukup ya, saya banyak bicara ya hari ini ya gitu. Jadi mungkin nanti akan ada terapi atau bagaimana, dan saya juga akan coba tanyakan lagi sama guru saya gitu ya terkait kondisi kamu gitu, apakah memang harus diobati, apa bisa untuk diobati sendiri gitu di rumah. Oke, jadi saya berharapnya kamu bisa sembuh dan bisa semangat lah ya. Oke Wida, kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan atau diceritakan lagi, mungkin kita cukupkan ya. Nanti kalau misalnya ada pertemuan lagi atau kamu konsul lagi sama saya, mau cerita lagi, sangat boleh dan sangat terbuka gitu. Baik, terima kasih Wida sudah mau membantu saya. Semoga cepat sembuh ya, cepat pulih semangat terus sekolahnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. salah. Jadi itu dia tadi pemberian layanan konseling kesehatan saya kepada klien saya, yaitu dia merupakan seorang siswa ya yang merasa akhir-akhir ini kesehatan itu terganggu. Jika kalian tadi menonton ya, bahwa tadi itu dia itu mengalami sulit tidur, bahkan sudah mencapai sesak nafas seperti itu ya. Mungkin itu merupakan keanehan yang sebenarnya tidak bisa disepelekan karena memang sangat mengganggu hidupnya, bahkan sudah mengganggu kehidupan keluarganya juga gitu, bahwa keluarganya itu menganggap dia aneh gitu. Bahkan nanti bisa jadi bukan hanya psikisnya saja gitu ya yang terganggu, tapi juga mentalnya karena tidak mendapatkan penerimaan dari keluarganya dan teman-temannya seperti itu. Jadi bahwa kesehatan itu tidak boleh disepelekan ya. Nah, setelah saya tadi mendengarkan klien saya, bahwa saya sedikit cenderung kepada gejala, yaitu penyakit namanya OCD. OCD itu obsessive compulsive disorder, di mana seseorang itu merasakan cemas yang berlebihan, terus juga sulit berkonsentrasi ya, seperti yang tadi klien saya bilang kalau dia itu selalu merasa cemas dan takut akan kotor gitu ya. Bahkan dia selalu mencuci tangan dalam 1 jam itu bisa berkali-kali gitu karena ketakutannya dan kecemasannya. Bahkan dia itu menjadi nggak bisa tidur, sesak nafas ya, sulit berkonsentrasi, bahkan sulit berinteraksi dengan orang lain. Nah, OCD ini bisa terjadi oleh beberapa hal gitu, dan salah satu halnya itu OCD bisa terjadi karena pengalaman yang tidak mengenakan dan mengganggu dirinya gitu. Seperti tadi ketika saya tanya, bahkan sebelum dia mengalami perbedaan ini, ternyata dia pernah mengalami suatu kejadian, yaitu bully ya, dan tidak penerimaan oleh teman-temannya gitu. Bahwa halnya ini memang sangat berhubungan gitu ketika dia merasa stres yang berlebihan karena tidak mendapatkan penerimaan diri, tidak mendapatkan motivasi, bahkan semakin kesini orang tuanya itu semakin menganggap dia itu aneh ya. Jadi ya memang sulit untuk bisa berubah gitu. Bahkan sudah terjadi 3 bulan, itu proses yang lama sekali ya, sangat bahaya sekali. Jadi saya sangat peduli terhadap
kesehatan yang terjadi pada klien saya, bahwasannya hal ini memang harus diatasi, harus disembuhkan gitu. Karena walaupun masalah cuci tangan berkali-kali, nah itu peran orang tua itu seharusnya sadar gitu ya, bahwa anaknya itu sedang mengalami masalah gitu. Dan ini adalah peran orang tua agar tetap mengkomunikasikan ya, apapun yang terjadi pada anak harus mengkomunikasikan dulu, harus tahu dulu anaknya itu kenapa, sebabnya itu kenapa. Jangan asal menjudgment bahwa anak tersebut itu aneh gitu ya. Karena memang kalau bukan orang tua dan orang-orang terdekat dia, orang-orang di rumah dia yang akan mensupport dia, siapa lagi? Bahkan ketika dia tidak mendapatkan support dari lingkungan sekolahnya, lingkungan teman-temannya, harusnya dia mengharapkan support dari keluarganya gitu. Karena keluarga adalah tempat pertama, pembelajaran pertama yang didapatkan oleh seorang anak, seperti itu. Jadi untuk teori cara mengatasi OCD akan saya simpulkan dalam laporan tulis saya, karena saya tidak berani mencantumkan, membicarakannya di sini karena saya juga tidak memiliki teori yang cukup kuat terhadap OCD tersebut. Saya juga sebenarnya belum mengetahui pasti apakah klien tersebut mengalami OCD atau tidak, tapi berdasarkan gejala-gejala yang kalian ceritakan memang mengarah kepada OCD. Oke, untuk teman-teman yang menonton, saya berharap minta doanya kepada klien saya, semoga klien saya cepat disembuhkan dan cepat bisa melakukan aktivitas seperti biasa lagi dan mendapatkan kesehatan seperti pada umumnya. Oke, sekian laporan konseling yang saya lakukan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika memang ada kesalahan, kritik dan saran, saya mohon meminta sebuah kritik saran yang dapat membangun atau membuat saya lebih baik, seperti itu. Terima kasih teman-teman, dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Bu Rizka Andriani selaku dosen pengampu konseling kesehatan yang telah membimbing saya dalam mata kuliah ini. Dan menurut saya mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang sangat penting karena kesehatan yang terganggu itu tidak boleh disepelekan, khawatir akan melebar kepada hal-hal yang lain yang tadinya sehat jadi bisa terganggu juga, seperti itu. Jadi sebagai seorang konselor kita juga harus peka ya akan kesehatan konseling. Terima kasih banyak kepada semuanya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.